Jelas ya Salam, suaranya ya. ya? Oke, kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi sama saya, Nia. Mungkin teman-teman sudah sering ngeliat, bahkan mungkin bosen kali ya, saking seringnya ngeliat. Oke, kalau gitu hari ini Studi Pusat Jakarta Barat kembali berkolaborasi. Nah, salah satunya ini kayaknya mungkin teman-teman yang ada di sini salah satu kawannya juga gitu kan. Mempunyai bakat nih. Mungkin hari ini bakalan disalurkan ke teman-teman semua untuk berbagi dengan panggilnya siapa nih? Kakak ya, Kak Mia Kusmiati. Oke, selaku narasumber pada hari ini, yang hari ini akan menampilkan tema atau membawakan tema yaitu meminimalkan kesalahan pada pengusaha. Wah, cocok banget nih buat teman-teman yang generasi muda yang lagi mulai buka usaha, dikasih tahu nih gimana caranya meminimalkan kesalahan pengusaha muda. Kalau gitu ngobrol-ngobrol dulu sama Kak Mia. Halo Kak. Halo Kak. Apa kabar Assalamualaikum. Kak? Sehat, Alhamdulillah. Kita tetap layar lagi. Satu panggung Kak kita. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu sekarang kesibukannya lagi apa nih? Lagi di Petra Kak, rekrutmen. Petra. Oke. Mungkin teman-teman yang lain juga sama. Benar. Oke. Kalau gitu udah siap untuk membawakan materinya? Siap. Oke, kalau gitu aku serahkan semuanya ke kami sampai nanti sesi tanya jawab, baru nanti aku kembali lagi untuk melanjutkan acaranya ya. Kalau gitu silakan Kak. Iya Kak. Oke Kak. Makasih Kak Nia. Oke Kak. Makasih Kak Nia. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Sarah selaku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat. Ya, atas kepercayaan Bunda, saya mencoba menjadi narasumber berbagi sedikit kepada rekan hari ini saya mengambil meminimalkan kesalahan pada pengusaha pemula. Rekan-rekan, suara saya jelas atau Jelas. Jelas ya Bun, baik. Saya dari Petra Alur Dahlia. Pengelola, saya dari Petra Alur Dahlia. Ketemu ya akhirnya. Pengelola, iya. Ketemu ya akhirnya. Ini hanya kesalahan pada seperti kita tahu di era pandemi ini mudah juga jadi teman-teman segala sesuatunya perlu skill, supaya bisa bertahap segala macam rintangannya. Yang saya lihat pengusaha ini biasanya ada panjang seperti itu. Jadi kadang mereka salah yang punya modal dalamnya, tapi mereka bingung Bun
untuk mereka bingung Bun mau mengolah keuangan atau menentukan produk seperti itu. Kita akan coba soal ini meningkatkan kesalahan. Jadi ada beberapa kesalahan yang memang seperti latah. Jadi kesalahan yang sudah Sebentar deh Mbak Mia, sebentar dulu. Kayaknya ini nih jaringan atau kurang bagus itu informasi ininya putus-putus deh. Coba yang lain gimana tes? Bisa tolong teman-teman kalau kurang ini langsung aja beritahu ya bahwa ini kurang jelas ininya. Saya informasi ini kalau apa ya kalau nggak nyampe ke kita. Nah maksud saya coba nanti dites lagi tes mic atau tes suara itu biar nanti gini suaranya pecah. Oh, suaranya apanya putus-putus ini, ya Bun ya? ini yang ini coba-coba. Ya, coba. Ya sebentar Bun. Coba saya. Mohon maaf ya Bun. Mohon maaf ya Bun. Udah mulai jelas belum? Atau masih sama? Mulai jelas belum? Atau masih sama? Saya nggak tahu teman-teman. Teman-teman semua udah pada ini belum suaranya Mbak Mia yang menyampaikan putus-putus atau enggak? Kalau putus-putus mungkin putus Bu. Coba mute-nya di itu atau apa? Putus-putus ya? Bu. Suara saya putus-putus apa enggak? Iya, putus-putus. Putus ya? Putus-putus Iya. Jaringannya sinyalnya lagi jelek Bu, jaringannya Bu. Putus Bu. Ini udah. Oh, berarti iya jaringannya Bu, sinyalnya Bu. Oke deh. Karena mendung cuacanya jadi jaringannya jelek Bu. Jadi pengaruh ya? Ya Allah, pengaruh ya. Ya ampun. Iya, jadi pengaruh ya. Kalau Oke, mendung jelek. siap lanjut. Iya, jadi baiknya gimana nih? Saya soalnya mau jadi pengusaha atau pedagang ini. Ini baiknya gimana nih? Langsung, lanjut ya saya. Bun ya. Lanjut. Mohon izin Bunda dan teman-teman. Kalau putus sampaikan saja di chat, atau langsung ini suaranya ini. Ya, oke, siap lanjut. Ya. Teman-teman sudah tidak asing ya, istilah entrepreneur ya, bahasa kerennya. Teman-teman sudah tidak asing ya, istilah entrepreneur ya, bahasa kerennya. Pengusaha yang coba perbedaan pengusaha dengan apa sih bedanya? Gang? Yang tahu boleh komen di chat. Bedanya pengusaha dengan pedagang. Sama-sama jualan, sama-sama mencari keuntungan, sama-sama produksi mungkin atau bagaimana? Siapa yang tahu boleh teman-teman di komen di chat. Saya mau nanya dong. Boleh Bunda, silakan. Minta penjelasan dong, Mbak narasumber. Kalau pedagang itu bedanya apa sama pengusaha? Kan sama-sama jualan. Jualan produk, jualan ini. Apa bedanya? Yang paling simpel yang bisa mengerti oleh saya. Soalnya saya antara menjadi pedagang, pengusaha ini dua-duanya saya tertarik banget itu. Iya. Oke, minta penjelasannya. Makasih. Terima kasih Bunda. Mohon jawab. Oh, itu sudah ada yang dari kandungan. Kalau pekerja itu jual produk. Kalau pedagang menjual Pegadungan keren banget. Pegadungan. Saya jangan-jangan juga. Ya.
Sedikit Bunda, mohon izin ya. Keren. Sedikit Ini Bunda, kayaknya mohon izin. siap, lanjut. Pengusaha dan pedagang ini sama ya Bun, sama-sama jualan, Lanjut. sama-sama memiliki keuntungan gitu. Tetapi beda. Pengusaha memiliki target jangka pendek, jangka panjang, langkahnya jelas untuk membuat visi dan misi perusahaannya. Setiap langkahnya jelas untuk membuat visi dan misi perusahaannya. Nah, jadi dia punya planning untuk hari ini, depan. Mereka mempunyai sangat terstruktur, sangat luar biasa, mekanisme menjalankan perusahaan sangat luar biasa, mekanisme omset juga berpikir untuk hari ini juga jajang. Jadi hari itu 1 tahun kemudian keuntungannya bisa membeli yang lain, cabang atau untuk asetnya anaknya seperti itu. Lalu ciri yang kedua dari seorang pengusaha siap berinovasi, mengikuti tren tanpa mengurangi untuk perusahaannya. Di zaman sekarang ini, mereka berinovasi. Berinovasi. Oh, yang lagi fashion ini piyama. Yang juga berbagai-bagainya. Bisa untuk jalan-jalan, bisa untuk membeli kebutuhan di supermarket misalnya. Nah, yang modi gitu, bukan modi ya, modi gitu. Jadi stylish seperti itu. Tapi mereka tidak mengurangi atas atau lain dalam arti ketika mereka menghitung keuntungan yang mereka dapat atau berbagai macam resiko, mereka tetap konsisten. Semisal ada pesaing yang mempunyai harga murah, tapi mereka tetap dengan harga kualitas yang mereka punya. Seperti itu. Mereka tidak tergiur dengan pesaing memasang murah atau tren selalu berubah. Meskipun mengikuti tren, mereka mempunyai ciri khas seperti itu. Karena setiap perusahaan mempunyai corak masing-masing, cirinya masing-masing dengan keunggulannya. Seorang pengusaha tidak akan mengubah aturan yang sudah dia pakai hanya karena untuk mengikuti keinginan pasar. Gitu. Lalu ciri yang ketiga, seorang pengusaha memperhitungkan resiko dengan matang. Maksudnya gimana, Mbak? Jadi seperti ini. Setelah teman-teman menjual produk bir peletok, nah teman-teman sudah mempunyai kualitas yang bagus, bahan-bahan yang bagus, dan rasanya enak. Teman-teman jual dengan harga 15.000 misal satu botolnya. Tapi teman-teman sudah tahu bahwa sewaktu-waktu jahe akan naik nih di bulan tertentu, jahe merah misal. Nah, teman-teman sudah memperhitungkan, sudah keuntungan yang juga nanti alokasikan untuk biaya tidak terduga. Misalnya sewaktu-waktu teman-teman tidak bisa untuk belanja sendiri ke pasar, teman-teman butuh jasa dari ojek atau kurir yang lain gitu ya, dari toko online misal. Nah, itu teman-teman udah hitungkan
atau keuntungan saya potong sekian persen untuk biaya ongkos, tapi saya masih keuntungan. Nah, itu udah matang untuk biaya produksi, untuk biaya operasional, biaya terduga lainnya. Nah, termasuk kuota internet, teman-teman. Kuota internet ini juga harus diperhitungkan karena di yang jualan online ini gimana ya, online itu juga butuh kuota gitu ya. Kalau kuotanya kurang juga kan tidak bisa berkomunikasi dengan sama gitu. Harus diperhitungkan itu termasuk biaya operasional gitu. Sedangkan kadang hanya mencari hari ini. Pernah dengar mungkin ya ucapan yang saya lari, yang penting hari ini bisa makan, yang penting hari ini bisa makan, hitungan gitu. Nah, jadi cuma hari ini aja jangka pendek atau misalkan untuk bulan ini aja nih, yang penting bulan ini bisa cicilan, yang penting bulan ini bisa untuk mohon masa bayar sekolah gitu. Hanya bulan ini hari ini jangka pendek, tidak ada untuk jangka panjang 10 tahun ke depan, untuk 15 tahun ke depan, seperti itu. Kurang jangka panjangnya kurang tergambarkan dengan jelas ya. Nah, lalu selanjutnya pedagang itu biasanya memaksakan model lama yang sudah dijual. Contoh untuk fashion. Untuk fashion itu beda ya teman-teman, dari tahun ke tahun trennya gitu ya teman-teman. Jilbab sendiri di tahun pertama itu segi 4 itu pasmina itu banyak banget yang suka ya, banyak banget yang beli gitu, apalagi dengan adanya motivasi dari penjual tentang menutup aurat misalnya. Udah tuh pakai yang model biasa. Tapi semakin ke sini tentu ada model yang bervariasi, ada yang pakai tali di sininya, jadi nggak usah pakai lagi, ada. Terus ada tendanya, ada laser, tuh ada motif-motif yang unik, yang udah langsung sama innernya, itu mengikuti tren hanya kalau usaha. Tapi kalau pedagang, udah tuh dia punya stok banyak, misalkan untuk yang motif lama gitu, dia jual lagi, dia produksi lagi gitu. Walaupun dia sudah mempunyai yang cukup besar, stok yang cukup banyak, tetapi dia tetap yakin bahwa produknya akan laku gitu. Memang tidak salah ketika kita yakin produk kita laku, tidak salah. Cuma ketika kita tidak bisa mengikuti zaman, tentu customer kita akan pindah ke lain hati gitu, mencari yang lebih stylish, yang lebih kekinian, lebih bagus gitu ya. Apalagi untuk yang generasi milenial gitu, pasti kan menggunakan jilbab yang udah berbagai modelnya. Pasmina instan juga ada yang langsung look gitu, tapi modelnya cantik. Nah, biasanya pedagang kekeh nih, produk lama dia produksi ulang. Produksi ulang dalam sekian kali, sekian tahun, sekian bulan, dan susah untuk mengikuti zaman. Modal yang ia gelontorkan hanya untuk produk yang lama gitu, padahal selera customer sudah berbeda, seperti itu. Lalu pedagang itu biasanya kurang perhitungan laba rugi, sehingga bisnisnya sering stuck, bahkan rugi, walaupun produk yang terjual cukup banyak. Contohnya gimana ya? Seperti ini. Semisal saya membeli produk ke
teman-teman gitu, untuk saya jual lagi. Nah, produk dari teman-teman ini harganya misal 12.000 gitu, lalu saya jual 15.000. Tapi saya nggak memperhitungkan untuk bensin, untuk kota, untuk harga yang barangkali dari teman-temannya naik. Udah saya pikir keuntungan saya 3.000 gitu kan ya. Tapi ternyata 3.000 ini bisa suatu waktu menjadi modal saya juga karena dari teman-teman ini naik harganya. Nah, biasanya pedagang tuh kurang memperhitungkan gitu. Atau misal teman-teman menjual produk makanan yang produksi sendiri, sewaktu-waktu bahannya naik, keju misalnya, kejunya naik gitu kan. Tapi teman-teman udah pasang harga yang sangat murah, hitungannya tipis. Otomatis teman-teman juga tidak bisa untuk menaikkan harga atau mengurangi kualitas karena nanti konsumennya, customer kita akan pindah ke lain hati yang lebih enak, yang lebih murah, yang lebih berkualitas, yang lebih bagus, seperti itu. Nah, ini kalau pedagang yang kurang perhitungan. Terus juga seperti kuota internet itu tidak dimasukkan ke dalam modal gitu. Walaupun sebetulnya kuota internet ini seperti kebutuhan wajib ya, kebutuhan wajib kita setiap hari gitu. Cuma itu harus dihitung dalam modalnya gitu, supaya teman-teman tidak rugi kalau itu jualan. Suaranya jelas atau masih putus-putus ya teman-teman? Masih ada. Masih masuk ya Bun ya? Iya, sampai sini kita masuk lagi ke yang selanjutnya. Gimana caranya supaya bisa jadi pengusaha pemula yang sukses? Ini si Tuan Tep ya, yang terkenal bisnisnya di film kartun SpongeBob ya. Nah, ada para pengusaha yang telah bisnisnya dengan modal besar, tapi justru bingung saat produknya tertolak oleh customer alias kurang laku, seperti itu. Apakah kesalahannya ada di produksi, di marketing, atau justru langkah awalnya salah, seperti itu. Karena biasanya segala sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil, dari planning kita, dari persiapan kita, dari berbagai hal yang sudah kita kumpulkan untuk menunjang bisnis, itu perlu perhitungan yang matang, teman-teman. Kadang juga kita udah punya modal besar, tapi kita bingung mau jualan produk apa, mau jualnya kemana, mau ngambil keuntungan berapa, terus untuk plan A, plan B, plan-nya belum tergambar dengan jelas, belum terukur. Jadi kadang ya asal dagang aja gitu, yang penting mah jadi pengusaha katanya gitu. Cuma ternyata kurang tepat teman-teman. Nah, ini caranya. Yang pertama, lakukan riset dengan cara kumpulkan data sebanyak 10 orang. Misalnya, dapatkan informasi tentang satu nama. Kita harus punya 10 nama orangnya yang mau kita survei. Misalkan teman-teman pengelola RPTRA sekelurahan yang kita survei, atau teman kampus kita, atau teman komplek, tetangga gitu, atau teman komunitas, 10 orang misalnya. 10 orang yang itu pertama nama, kedua usia. Buat apa ya, kenapa ditanyain usia? Karena kita tahu nih kira-kira dari 10 orang ini yang usianya muda ada berapa, yang usianya menjelang dewasa gitu berapa, terus yang sudah agak sepuh berapa, seperti itu, supaya kita bisa menentukan produk apa yang mau kita jual. Selanjutnya jenis kelamin.
Kenapa kok pengaruh ya? Karena misal teman-teman jual produk gamis ke bapak-bapak, tentu lakunya hanya 20% ya kemungkinan lakunya gitu. Lain hal dengan teman-teman menawarkan ke ibu-ibu yang memang membutuhkan gamis untuk berbagai kegiatan di luar rumah gitu, atau untuk di dalam rumah juga gamis sudah nyaman sih sekarang mah ya gitu. Jadi supaya tepat sasaran teman. Kalau teman-teman menjual sepatu untuk naik gunung gitu, untuk mendaki gunung ke mereka yang hobinya menulis artikel seperti saya, sepertinya kurang laku ya gitu, karena untuk pertimbangannya panjang gitu. Tapi kalau teman-teman menjual buku dan pulpen ke saya, kemungkinan 90% saya menjadi customer teman-teman karena saya butuh gitu. Nah, ini jenis kelamin juga ngaruh pendidikan atau pekerjaan. Karena setiap pekerja atau yang masih sekolah, mahasiswa, siswi atau anak sekolah juga kan beda gitu kebutuhannya yang dia beli, produk apa yang mau dia beli, kantongnya juga ya hasilnya penghasilan nggak mungkin data teman-teman dapat harus nih karena pekerjaan pendidikan satu paket supaya nanti teman-teman bisa menentukan kira-kira harga jualnya berapa nih gitu. Contoh untuk pekerja yang memang mempunyai jabatan yang agak strategis gitu dan penghasilannya juga mungkin lumayan. Tentu jika teman-teman menjual produk yang elegan, kualitasnya bagus dan harganya agak mahal pun dari kebanyakan orang, sepertinya laku ya teman-teman karena dibutuhkan. Misalnya teman-teman menjual tas yang original gitu dari bahan kulit misalnya dengan harga yang taruhlah 1 sampai 2 juta gitu kan. Nah, teman-teman harus lihat kira-kira siapa sih yang bisa menjadi konsumen gitu untuk kita. Kalau teman-teman menawarkan tas dengan harga 1 sampai 2 juta ke siswi yang masih berjuang untuk mempertahankan kuliahnya gitu kan, rasanya hanya 30% laku ya, kecuali untuk mereka-mereka yang memang sudah biasa hidupnya bergelang seperti itu atau orang tua ada gitu. Jadi kita harus tahu juga penghasilan mereka gitu supaya bisa nentuin harga jualnya gitu. Misalkan oh udah tahu nih sesama pengelola kan pekerjaannya, tentu penghasilannya udah tahu gitu. Dilihat juga hobinya. Hobi juga berpengaruh seperti yang tadi saya bilang. Kalau teman-teman menjual sepatu untuk mendaki gunung ke saya yang hobinya menulis, rasanya sangat tipis untuk saya membeli produk teman-teman gitu. Contoh lagi misalkan hobinya memasak, nah teman-teman bisa tuh tawarin set alat masak gitu atau piring atau food storage ya teman-teman. Itu mereka butuh gitu yang hobinya masak gitu atau yang hobinya apa ya, yang hobinya nyanyi gitu teman-teman menawarkan mikrofon gitu yang suaranya halus atau yang produk terbaru gitu, aksesorisnya gitu. Nah ini insya Allah sih laris gitu kan. Nah alamat, kenapa sih kok kita perlu juga Mbak nanyain alamat? Tentu karena kan tidak semua customer kita ini rumahnya dekat sama kita gitu. Kita harus tahu jarak antara rumah konsumen dengan rumah produksi kita, tempat kita jualan ini seberapa jauh gitu. Supaya nanti kita bisa memperhitungkan kalau kita ngasih ongkos kirim ke mereka gitu. Atau kalau sewaktu-waktu kita mau ngasih promo free delivery gitu misalkan.
nggak apa-apa deh untuk jarak 1-5 kilometer kita kasih gratis ongkir gitu. Yang penting kan udah tahu nih alamatnya, jaraknya berapa jauh sih dari tempat kita gitu kan. Nah, kalau udah tahu kita enak memperhitungkannya teman-teman. Nah, tidak kebingungan gitu kalau sewaktu-waktu ada konsumen yang rumahnya jauh, teman-teman bisa menawarkan opsi mau dikasih diskon ongkir atau diskon di makanannya yang dia beli gitu misalkan. Nah, pastikan setiap orang yang kita tanyakan datanya terisi dengan lengkap dan jujur supaya bisa menjadi acuan kita dalam menentukan langkah selanjutnya. Riset ini jadi modal utama teman-teman selain uang ya, selain uang dan jumlah barang. Kita juga harus punya data ini jadi acuan, jadi pegangan. Sewaktu-waktu teman-teman mau action, mau jualan, ini harus punya riset gitu, hasil risetnya gitu harus didata. Nah, terus selanjutnya olah hasil riset. Kenapa sih kok harus diolah hasil risetnya? Tuh. Jenis kelamin laki-laki atau perempuannya seberapa banyak, mayoritas atau minoritas, hobinya, pekerjaan, penghasilan, bila dapat, alamat, terus berapa persen nih dari kita survei, unggulnya di mana, apa di jumlah perempuan yang banyak atau laki-laki, hobinya, terus jarak dengan rumah. Kita harus tahu yang mayoritas itu kira-kira bisa kita jual produk apa ke mereka, kita tawarkan produk apa mereka, seperti itu. Supaya teman-teman nggak salah langkah gitu, uang yang udah siapkan untuk modal betul-betul bisa diaplikasikan ke bisnis teman-teman gitu untuk modalnya. Nah, berapa persen untungnya di mana? Kalau teman-teman udah tahu hobinya mereka, teman-teman sesuaikan juga gitu. Oh, berarti ambil kesimpulan misalkan dari 10 orang yang tadi itu ternyata ada 5 laki-laki, 5 perempuan. Nah, itu kan imbang. Nah, dari situ teman-teman bisa tuh mengukur di hobi. Hobinya tentu berbeda ya. Nah, misalkan ada yang hobinya kulineran gitu atau traveling atau memasak atau menyanyi. Nah, teman-teman bisa jual produk yang sesuai dengan hobi mereka. Karena biasanya seseorang itu beli bukan karena kebutuhannya, tapi karena untuk menunjang hobi, misal. Tuh, karena kan ada juga ya produk yang dibutuhkan untuk itu. Nah, lalu selanjutnya jalin relasi. Nah, kalau teman-teman udah punya data yang tadi dari survei, dari riset, teman-teman jalin relasi sama mereka. Nah, caranya ya misalkan tukeran nomor HP gitu, atau akun Instagram, atau ya banyak cara lah ya. Nah, nanti kita bahas lagi di hari Rabu nih untuk jalin relasi supaya lebih fokus. Di WhatsApp ternyata bisa ya jualan di WhatsApp dan keuntungannya maksimal gitu. Nah, ada satu teman komunitas saya, dia tuh aktif banget jalin hubungan komunikasi dengan hampir semua warga di grup gitu. Nah, sewaktu-waktu dia cerita bahwa dari hasil dagang di WhatsApp-nya keuntungan yang dia dapat lebih dari 10 juta dalam waktu sebulan. Padahal lagi pandemi gitu teman-teman. Nah, terus pernah juga dapat chat saya bahwa tim produksi saya dari hasil jualan gitu di WhatsApp juga sama dia dapat chat dari restoran terdekat. Aduh, maaf ini ada typo tulisannya gitu. Dapat dari WhatsApp gitu marketingnya. Nah, nanti kita bahas. Nah, ternyata relasi ini pengaruhnya besar ya dalam bisnis kita gitu.
suka denger kan istilah yang kalau jualan tuh lebih baik di-share ke teman-teman terdekat gitu, karena yang namanya info dari mulut ke mulut tuh bakal lebih terpercaya gitu. Lebih banyak konsumen yang bakal mau beli produk kita kayak gitu. Jalin relasi sebisa mungkin, tanya kabar gitu misalnya, atau ngobrol yang seru-seru lah gitu. Curhat-curhatan misalnya lewat ini sama relasi kita, sama teman-teman kita, perbanyak link-nya gitu, perbanyak komunitas gitu misalnya. Lalu selanjutnya, supaya meminimalkan kesalahan kita sebagai pengusaha pemula, ini sering berinovasi. Generasi kolonial dan milenial mempunyai selera yang berbeda gitu. Mulai dari menu makanan, minuman, cemilan, motif baju, style rambut, genre musik, jenis film, tempat ngopi, destinasi wisata, dan lainnya. Nah, tugas para pengusaha ini adalah menciptakan inovasi yang sesuai dengan eranya, seperti itu. Di era pandemi ini kan banyaknya film-film tentang fokus ke 3M gitu, film pendek, dan ternyata itu disukai oleh masyarakat untuk mengedukasi gitu ya. Terus jenis film juga pengaruhnya lumayan ya, beda gitu untuk generasi yang mungkin di tahun kelahiran ya, beda. Nah, di zaman sekarang kan jenis filmnya lebih banyaknya ke percintaan ada, tapi lebih ke edukasinya, dapat nilai edukasinya. Destinasi wisatanya juga beda ya, gitu. Tapi sekarang mah di destinasi wisatanya lewat virtual gitu. Jadi virtual, liburannya virtual gitu. Kita nonton video orang-orang yang ini ya kan, video yang dari Instagram gitu misalkan, udah disebutnya liburan virtual. Style rambut teman-teman beda ya, style rambut juga gitu. Karena kan mungkin ada yang senangnya keriting atau dilurusin gitu kan. Kalau misalkan teman-teman coba usaha punya salon misalnya, ya teman-teman coba sesuaikan gitu. Kira-kira potongan rambut seperti apa sih yang bakal laris gitu, yang banyak orang suka. Motif baju seperti yang tadi, cemilan, minuman juga variasi ya teman-teman ya. Untuk makanan juga sekarang banyaknya yang ada tingkatan level. Oh, yang ternyata yang ini main level pedas. Nah, teman-teman coba deh gitu, jual gitu. Siapa tahu kan jadi jalan bisnis juga gitu. Terus misalkan teman-teman juga bisa menjahit gitu, coba iseng-iseng bikin gitu. Disesuaikan aja dengan yang tadi hasil riset, tapi harus inovatif gitu, supaya bisa laris, supaya banyak konsumennya. Teman-teman juga harus selalu pastinya terbaru ya. Nah, tugasnya itu kita berinovasi sesuai dengan eranya. Terima kasih. Nah, kan barangkali mau ada sesi tanya jawab. Teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan, boleh di chat. Kania. Suara saya masih masuk ya, teman-teman?
Barangkali ada yang mau tanya? Boleh Bun, sesi tanya jawab Bunda. Tanya jawab ya. Ini kan apa ya? Ini kan sharing pengalaman, sharing informasi, berbagai cerita, berbagai informasi, membagi sesuatu, membagi itu tidak harus berupa barang, tapi informasi. Ini saya setuju banget bahwa ini tanya jawab. Nah, saya mau nanya nih kalau nggak ada yang mau nanya. Barangkali ada teman-teman yang mau nanya? Nih, ya. Saya mau nanya dulu nih. Tadi kan udah dijelaskan Mbak Amia perbedaan pedagang dengan pengusaha. Kalau melihat tadi bedanya dagang itu, misinya beda banget. Beda banget. Walaupun ini sama-sama jualan produk. Cuman kan kita pengennya itu kan yang agak keren dikit, gitu. Yang namanya kalau pasti ditanya orang, kerjanya apa? Pengusaha. Nah, biasanya kita tuh pengen ya seperti itu gitu ya, seperti itu. Nah, saya tahu Mbak Mia mungkin apa ya, mimpinya sama saya menjadi pengusaha. Mungkin teman-teman juga ada yang punya mimpi sama gitu. Nah, terkait mimpi, ini kan kita harus punya mimpi setinggi-tingginya. Masalah nanti itu bisa tercapai apa tidak, biarin Allah yang punya rencana, yang punya. Tapi kita harus punya dulu mimpi. Nah, saya nih mimpi pengen jadi pengusaha. Pengen banget. Saya melihat ada yang bagusnya dari pengusaha ini, bukan yang pedagang nggak bagus. Tiganya ini bagus semua ini. Hanya mencari keuntungan. Saya juga pengen mencari keuntungan. Saya juga kekeh dengan model-model yang produk yang saya jual. Saya juga mungkin bagian dari kurang perhitungan. Nah, di pengusaha ini saya juga punya target. Harus punya target kan kalau mau jual. Nah, yang nomor 2 ini siap berinovasi, mengikuti tren tanpa mengurangi batas aturan main untuk perusahaannya. Siap berinovasi. Nah, pertanyaan saya, berinovasi nih, mungkin teman-teman tahu lah kalau inovasi itu seperti apa pekerjaannya gitu. Kira-kira yang paling gampang dimengerti oleh kita nih seperti apa sih inovasinya nih? Apa? Umpama, ini perusahaannya udah menghadap utara, seakan-akan saya balikin menghadap selatan biar nanti pas ada yang mau datang, oh ini tadi menghadap seakan-akan. Berarti kan itu bagian dari inovasi itu. Nah, itu pertama. Kedua, saya melihat di sini nih pengusaha nih. Saya ini belum melihat ini kan kalau saya lihat kalau pengusaha itu marketing itu harus kuat gitu. Umpama nih saya punya usaha apa di tempat usaha saya. Nah, saya juga harus punya orang yang kira-kira mau jual yang di luar itu ada yang menunjang. Nah, kira-kira itu seperti itu penting apa tidak dalam berusaha? Gimana Mbak Mia? Bunda. Ya. Jadi yang pertama inovasi ya. Ya. Seperti apa sih yang inovasi yang dibutuhkan? Ya. Izin ya Bun, untuk inovasi kita harus ke patokan hasil riset Bunda. Jadi kita sudah mempunyai riset dulu karena sedikit sekali para pengusaha atau pedagang yang melakukan riset di awal gitu. Fokusnya hanya pada pokoknya yang penting dapat modal gitu, yang penting punya modal gitu kan. Cuma nggak memperhitungkan bahwa ternyata kita juga butuh data, butuh riset, butuh acuan gitu untuk langkah kita. Untuk inovasi kita memang harus mengikuti tren, tetapi ketika kita memaksakan diri
mengikuti setiap tren juga tentu salah gitu. Dalam artian di sini kita ikuti tren dan memang kita juga tahu bahwa kira-kira model ini bakal bertahan berapa lama. Misal seperti kemarin sedang trennya es kepal Milo. Banyak banget yang jualan es kepal Milo gitu. Nah, terus begitu banyak pesaing, banyak juga yang tutup setelah trennya habis. Lalu pindah lagi ke produk alpukat kocok misalnya, sekarang lagi trennya tuh. Nah, alpukat kocok masih di eranya nih, masih naik daun. Nah, mana tahu sewaktu-waktu trennya sudah habis, pindah lagi misalkan, oh kurang laris nih, pindah coba ke jualan kopi. Tuh kan jualan kopi atau sama ada cemilannya gitu. Cemilan 10-nya supaya lengkap gitu. Nah, jadi setiap itu pindah lagi dengan tujuan ikut tren. Tapi ternyata di awal kita harus tahu dulu tren ini kira-kira berapa lama ya gitu. Banyak para pedagang ataupun pengusaha disebutnya ya, pengusaha rumah makan sederhana, warteg misalnya, tapi mereka bisa bertahan sampai 5 tahun atau 10 tahun gitu. Bahkan ada yang dari awal mereka merintis sebelum menikah sampai punya cucu masih ada wartegnya gitu. Bahkan bisa buka cabang gitu kan di mana-mana. Padahal cuma produknya warteg gitu, kita tahu ya, sayur yang biasa menu harian gitu. Tapi mereka bertahan walaupun tidak ikut tren karena perhitungan mereka sudah matang gitu. Mereka buka warteg di tempat para pekerja yang notabene jarang membawa bekal tapi harus makan siang gitu. Nah, terus mereka juga punya perhitungan untuk harganya karena tadi mereka lihat penghasilannya, penghasilan pekerja ini berapa gitu, atau misalkan mereka jualnya di kantin. Mereka lihat berapa banyak mahasiswa-mahasiswi yang sudah bekerja, berapa banyak yang kelas reguler yang masih dibiayai oleh orang tua, seperti itu. Nah, untuk inovasinya pun dihitung saja misalkan Bunda mau jualan piyama. Piyamanya ini kira-kira bisa tidak bertahan sampai di tahun 2022 trennya. Jika iya, maka tidak apa-apa Bunda melakukan produksi piyama berkali-kali gitu. Asalkan motifnya berbeda. Jadi misalkan bulan ini atau 3 bulan pertama motifnya bunga-bunga gitu. Lalu bulan ke depan ganti lagi jadi kotak atau salur, garis-garis seperti itu. Produknya sama, tapi modelnya beda. Jadi inovasi tidak mesti loncat-loncat dari produk A ke produk B, produk C gitu. Tidak mesti loncat-loncat, tetapi kita sudah punya perhitungan. Kira-kira berapa lama ya produk ini laris, berapa lama ya produk ini dibutuhin, berapa banyak sih konsumen yang bisa mengkonsumsi gitu. Kita harus memperhitungkan gitu karena di awal nggak apa-apa kita disebut sebagai pedagang gitu, tapi langkah kita adalah pengusaha gitu, mindset kita adalah pengusaha, langkahnya sudah terstruktur, sudah rapi, sudah punya data, sudah punya hasil riset. Sewaktu-waktu misalkan kurang laris atau terpaksa rugi pun kita sudah punya rencana selanjutnya. Oh, kira-kira kalau alpukat kocok ini kita buka cabang bisa bertahan nih selama 1 tahun trennya. Pastikan bahwa dalam 1 tahun itu kita sudah mendapatkan keuntungan gitu. Pastikan 1 tahun itu produk kita terjual laris dan profitnya bisa kita pakai untuk mengganti modal yang kemarin, juga membuka usaha baru yang lebih menguntungkan gitu. Tapi tidak setiap tren harus kita ikuti, itu hanya gambaran garis besarnya.
per sekian bulan, per sekian tahun, per tahun ini produk yang laris apa, seperti itu. Sama seperti handphone di era 4G ini juga sudah ada ternyata yang 5G gitu. Jadi sinyalnya sudah update ke 5G gitu. Ada juga, tapi kan tidak semua HP itu langsung loncat ke 5G gitu. Beda dengan Nokia. Nokia ini dulu jadi rajanya ponsel, tetapi karena dia tidak bisa berinovasi, akhirnya tenggelam gitu. Tidak ada lagi yang pakai Nokia, jarang sekali yang pakai Nokia karena mereka kurang upgrade dalam kualitasnya, dalam inovasinya, seperti itu. Dengan hal ini kita bisa belajar bahwa oh iya, Nokia saja yang sudah mendunia bisa sampai kalah gitu dengan produk-produk baru yang mungkin HP-nya udah bisa sekelas SLR gitu, yang bisa dengan banyak efek gitu ya, jadi mulus, jadi bening, jadi bersih, terus bisa muat data banyak, segala data ada masuk di HP gitu. Nah, seperti itu. Jadi boleh ikut tren, tapi aturan main jangan sampai lupa gitu. Trennya juga tidak semua tren bisa kita ikuti. Kita harus punya acuan dari hasil riset tadi gitu. Sewaktu-waktu kita mau buka produk baru, oh kira-kira dari 10 orang ini ada 4 orang yang kita bisa jadikan customer kalau kita jualan produk yang lain, seperti itu, Bunda. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih di chat. Ya, Bun, dari Oh ya, itu ada pertanyaan. Mana nih? Ya. Petra dari Wi di Perumnas katanya. Oh, dia nanya. Ini di room chat juga ada pertanyaan Kania. Iya nih Kania, coba kita jawab ya Kania. Ya, katanya Ibu Mia saya mau bertanya. Bila mana harga barang naik dan sudah diperkirakan, boleh tidak kita menaikkan harga produksi secara berkala? Iya. Untuk harga produksi itu memang sudah harus kita perhitungkan dari awal gitu. Memang namanya barang naik itu kadang tidak terduga, tapi apabila kita sudah tahu, oh kita mau jualan produknya kue gitu, misalkan nastar. Nah kebutuhannya kan bahan-bahan nastar ini naik di akhir tahun seperti itu atau menjelang Lebaran. Nah, untuk menaikkan harga jual mungkin ya yang dimaksud harga jual gitu, bukan harga produksi. Kalau harga produksi lebih ke modal kita. Modal kitanya berapa gitu. Kan kita juga harus sudah perhitungin seperti yang tadi di awal kita bahas. Kita harus perhitungkan modal operasional, modal produksi, lalu kita pasang harga yang memang sudah termasuk dalam keuntungan itu. Jadi misalkan produk yang kita jual ini modalnya 7.000, lalu kita mau ambil untung sekian persen gitu, sekian puluh persen atau sekian ratus persen. Nah, di dalamnya itu sudah ada biaya tidak terduga yang harga bahan naik tadi. Tapi boleh sih sebenarnya menaikkan harga barang gitu. Dalam artian kita sudah tahu konsumen kita tuh pasti akan membeli produk kita walaupun harganya naik. Dalam artian misalkan jualan makanan rasanya sudah sangat enak, walaupun mahal pasti dibeli gitu. Karena kan seperti restoran ternama saja, McDonald's atau Hokben gitu. Mereka sewaktu-waktu menaikkan harga, tapi kita nggak tahu kan, tapi kita tetap beli gitu. Di branding juga pengaruh sih memang, di kualitas rasa, di kualitas bahan yang dipakai, premium gitu misalnya, atau jualan baju
sewaktu mau kita naikin seperti Rani kan jilbab Rani di awal memang dia kena dengan trendingnya, lalu dia pasang harga mahal, dan sewaktu-waktu semakin tahun ke tahun kita naik ke, tapi tetap konsumen setianya tetap membeli seperti itu. Boleh asalkan konsumen sudah tahu kualitas kita seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya untuk Ibu Wi, nanti tolong chat ke saya. Lalu ada hadiah untuk yang bertanya. Tadi info dari Bunda Sarah ya kan ya, ada hadiah untuk peserta yang aktif. Ada lagi nih kami ya dari Kak Hanafi, Meruya Selatan. Ada yang bilang kalau mau usaha jangan terlalu banyak mikir, sebab terlalu banyak mikir akhirnya jadi takut usaha, malah nggak jadi-jadi. Gimana tuh motivasinya? Ya, jangan kebanyakan mikir, tapi harus kebanyakan riset. Jadi kita harus lakukan riset gitu. Mikir terus produknya apa ya yang mau kita jual, harganya berapa ya, kita jual kemana ya, kita mikir gitu kan. Tapi kita nggak jualan juga, ya salah gitu. Memang harus action ya, kalau kata bahasa motivatornya gitu, kita harus action gitu. Tapi jangan asal action gitu, sebab kalau kita asal jualan, asal ikut gitu, yang penting jualan disebut pengusaha. Tahu-tahu langkah kita salah, tahu-tahu kita gitu, atau misalkan produk kita tidak terjual gitu. Jangan kebanyakan mikir, nanti nggak jadi pengusaha. Tapi kalau nggak dipikirin juga nanti cepet bangkrutnya gitu. Harus dipikirin Mas Hanafi, harus kita punya planning ya Mas. Seperti tadi perbedaannya pengusaha dengan pedagang ini punya visi dan misi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, dalam artian kalau kita sudah punya planning, ada yang mau kita jual nih, sudah terpikirkan gitu. Ya udah kita jualan gitu. Tapi kita juga harus pegang hasil riset tadi gitu. Nggak usah banyak sih. Taruhlah kalau emang 10 nggak bisa, tanya buat teman terdekat gitu. Kalau saya jualan ini bisa nggak ya? Kamu mau beli nggak? Gitu. Terus kasih tester kan gitu. Nah, jangan kebanyakan mikir, nanti nggak jadi pengusaha. Sama sih seperti kita pengelola RPTRA juga, kalau mau ngadain kegiatan ini, saya aja tadinya banyak mikir Mbak Nia. Kira-kira ini boleh nggak ya kalau jadi narasumber gitu, kira-kira boleh teman-teman mau nggak ya dengerin saya bicara, terus dinas mana yang mau pakai saya sebagai narasumber gitu. Dan saya coba memberanikan diri ya untuk belajar ilmu baru, untuk explore, untuk action, untuk jualan jadi pengusaha, walaupun bisnis saya masih baru gitu. Tapi langkah saya, rekan bisnis saya itu sudah bisa disebut langkah pengusaha, karena kami punya visi jangka pendek dan jangka panjang. Misalkan kita coba jualan di online, di WhatsApp, atau kita bikin Instagramnya. Nanti kan kita juga bahas tuh desain Instagram supaya cantik. Gitu. Nah, itu juga ternyata pengaruh sebagai planning kita gitu. Segala sesuatunya harus planning. Oh, itu ada yang tanya tuh Mbak Nia tuh. Jadi oh iya, Mas Hanafi gimana tuh tanggapan saya? Apa mau ditanggapi ulang? Barangkali kurang puas, boleh dinyalakan mikrofonnya. Ada lagi nih pertanyaan dari Nusa Indah Pegadungan.
Bagaimana caranya untuk memasarkan produk kita agar dapat atau bisa terkenal di semua kalangan? Karena selama yang saya dapati, saya kesulitan untuk memasarkan produk saya. Bagaimana caranya agar dapat dikenal produk saya? Siap. Untuk produknya kita pastikan dulu bahwa produk kita memang dibutuhkan banyak orang. Gitu. Selain dari tadi ya, dari kita perhitungkan modalnya, kita coba yang tester dari yang mulai kecil-kecil tuh. Lalu gimana nih udah jadi nih produknya gitu. Tapi bingung mau masarinnya kemana gitu kan. Saran saya coba ditawarkan dulu ke teman-teman sekitar gitu, atau misalkan update status gitu di WhatsApp kan, foto jepret udah foto update tuh teman-teman gitu, dicoba. Tapi teman-teman juga harus perkirakan kira-kira kalau pasang harga segini kemahalan enggak ya gitu dengan kualitas yang saya punya gitu. Tapi jangan sampai teman-teman nurunin harga jual cuma pengen laku gitu. Takutnya nanti teman-teman malah rugi gitu kan. Mengkeroposi keuangan itu namanya. Bukannya untung gitu kan, tapi malah jadi rugi. Gitu. Nah, terus gimana sih caranya supaya bisa dikenal di kalangan gitu? Selain dari online gitu, misalkan teman-teman bikin akun Instagram gitu kan, oh khusus produk kita nih kita bikin akun Instagramnya gitu, di-share gitu, atau teman-teman sering-sering aja terus, tapi ada cara mainnya di WhatsApp juga. Nah, besok yang mau tahu tadi gitu. Nah, terus coba teman-teman minta tolong ke teman yang dekat gitu kan, ibu atau bapak yang jualan ini harus minta tolong juga ke teman, bantu promosiin dong gitu, atau bantu tawarin dong, atau bantu kasih testimoni dong gitu. Gimana sih produk saya, bagus nggak, enak nggak, mahal nggak, murah nggak gitu. Tapi begitu dapat komen dari yang kita tanya, jangan langsung kita ikutin maunya dia gitu, misalkan kemahalan tahu gitu, harusnya harganya sekian karena saya beli dari dia tuh sekian gitu. Tapi kalau kita mau ikutin semua tanggapannya, boleh sih disaring gitu, maksudnya disaring gitu, jangan semuanya kita ikutin gitu kan. Misalkan nggak bisa soalnya kita pakai bahannya premium gitu kan, pakai yang berkualitas gitu. Lagi juga saya mah produknya enak rasanya kok gitu, atau misalkan teman-teman coba juga cari apa ya, influencer ya, tapi influencernya jangan yang berbayar gitu kalau buat di awal, kalau bisa. Cari orang-orang yang punya pengaruh untuk kira-kira dia menawarkan produk dia atau produk yang kita tawarkan ini ke dia, kasih kita tester, ke dia kasih tester, terus bantu share ya gitu ke teman-temannya supaya ada yang beli ke saya gitu, atau bantu update status ya, testimoni gitu kan. Simpel sih sebetulnya, tapi kan kalau emang pengen meluas biasanya lewat Instagram sih gitu. Nah, nanti lewat Instagram dan WhatsApp marketing gitu. Nah, besok insya Allah kita bahas juga ya kan, mengoptimalkan ini WhatsApp marketing gitu. Nah, teman-teman juga harus bisa sering-sering tawarin produknya gitu, jangan malu. Kalau ada bazar, misalkan bazar online, atau ada temennya yang jualan di pasar atau punya toko di rumah, coba tawarin gitu, mau nggak saya ikut jual, boleh nggak gitu, nitip produk gitu ke kamu gitu kan, atau ke ibu atau ke bapak, boleh nggak gitu kan. Dari mulut ke mulut gitu, kalau emang memungkinkan untuk fokus di jualan online itu lebih bagus, bisa juga produknya lebih dikenal orang, lebih luas jaringannya gitu. Atau
kan ini RPTRA Jakarta Barat ada 58 gitu. Coba teman-teman jalin relasi sama sesama pengelola, siapa tahu ada yang bisa beli produk kita, ada yang bisa memasarkan produk kita gitu. Ada juga yang iseng gitu iklan di Facebook atau iklan di Instagram sering-sering, tapi dikasih batasan iklannya, jangan terlalu sering kayak gitu. Sedang-sedang saja tapi maksimal gitu, nggak terkesan memaksakan untuk membeli, tapi dia pasti beli kok gitu dengan cara-cara tertentu jualannya. Nah, nanti besok kan kita juga mau bahas lagi WhatsApp marketingnya supaya bisa terkenal produknya. Teman saya tuh produknya terjual 10 juta, untungnya 10 juta dalam sebulan gitu. Untuk di Pegadungan sendiri juga kan banyak tuh yang jualan gitu, warung-warung, coba dititipin, boleh nggak titip produk saya gitu. Kalau misalkan boleh kan sistemnya reseller gitu, nggak apa-apa, keuntungannya agak tipis gitu kan, tapi produk kita laku dalam jumlah yang banyak gitu. Misalkan kalau keuntungan beli satuan itu 10.000, kalau beli grosir buat reseller kita minimal ordernya 20, kita cuma dapat untung 7.000 dari yang satu piece gitu. Nah, 7.000 itu kan dikali 20 udah lumayan, udah 140.000 dibanding kita jualan satuan kan agak lama meskipun untungnya besar gitu. Nggak apa-apa, itu juga bisa dipakai. Yang penting kan laku gitu. Tapi yang pentingnya laku ini jangan jangka pendek. Kalau jangka pendek nanti nggak bertahan lama produknya, dan susah orang kenal sama produk kita gitu. Kalau konsisten dalam jualan, dalam produksi gitu, orang bakal tahu produk kita ini. Oh, kalau mau beli misalkan minuman herbal ya bir peletok gitu, kalau mau beli bir peletok di dia aja gitu, dia mah enak, murah, sering juga kok dia pre-order gitu misalnya. Kalau kita jarang open pre-order juga orang bakal bingung ya, ini dia jualan masih jualan nggak sih gitu kan, dia bertanya-tanya gitu ya. Terus nanti teman-teman juga harus punya batasan-batasannya gitu. Kalau mau WhatsApp marketing kan besok jam 2. Nah, besok jam 2 harus tahu tekniknya gitu supaya bisa lebih laris gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu kan enak tuh WhatsApp-nya. Wih, kita kan hampir tiap waktu ya. Tiap waktu kita ini kalau tiap buka WhatsApp kita bisa dapat uang gitu. Tiap WhatsApp ada yang order gitu. Saya mau order dong gitu. Padahal kita lagi main WhatsApp gitu kan. Emang biasa sering main WhatsApp. Nah, itu lumayan teman-teman ternyata gitu. Dengan WhatsApp ya. Belum kita main Instagram gitu kan. Belum kita main Instagram gitu. Tapi dari WhatsApp aja ternyata luar biasa ya gitu. Menghasilkan gitu kan. WhatsApp gitu loh yang apa ya namanya, yang udah biasa pakai gitu kan buat laporan-laporan gitu. Selama ini kan kita paling pakai WhatsApp buat laporan ya, jarang namanya jualan di WhatsApp gitu. Tapi ternyata begitu saya coba, oh iya ya, lumayan gitu. Menghasilkan gitu kan. Nggak apa-apa, di awal kita coba iseng-iseng jualan gitu kan, apalagi di RPTRA masih belum banyak banget kegiatan gitu, nggak apa-apa jualan gitu. Tapi harus tahu juga teknik di WhatsApp. Nah, nanti besok teman-teman kalau bisa dan pengen tahu ilmunya harus hadir gitu di WhatsApp, karena kan kita butuh gitu ilmunya gitu. Saya juga cari mentor kemana-mana gitu kan, mentor bisnis gitu.
yang alhamdulillah mentor saya tuh luar biasa. Jadi ada yang untuk mentor operasional, ada yang untuk mentor produksi, ada yang untuk mentor marketing, ada yang untuk mentor planningnya gitu. Jadi saya alhamdulillah bisnisnya masih dipantau mentor. Jadi begitu saya mau share ilmu ini juga saya tanya dulu ke mentor saya, boleh nggak coach? Gitu. Kalau saya share ilmu ini gitu untuk teman-teman supaya sama-sama. Terus gimana coach caranya ini? Saya belajar dulu. Gitu. Nah teman-teman juga harus banyak belajar untuk yang bisnisnya mau maju gitu. Coba kalau ada seminar online gitu kan dari sudin-sudin terkait gitu harus ikut gitu, aktif gitu. Kalau yang fokus jualan, alhamdulillahnya Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Barat memfasilitasi kita dan luar biasa ya. Nggak usah jauh-jauh gitu kan ya cari tempat seminar gitu, tapi cuma lewat Zoom bisa gitu. Teman-teman di RPetra bisa nyimak, di rumah juga boleh gitu. Dan ilmunya gratis gitu. WhatsApp marketing itu waktu saya pelatihan lumayan mahal karena di situ ada biaya optimasi, ada biaya optimasi, biaya untuk gurunya juga untuk coachnya, untuk mentornya juga bayar gitu, ada biaya investasi gitu teman-teman. Nah, tapi kan alhamdulillah gitu, mudah-mudahan saya bisa share ya, ilmu saya gitu ke teman-teman secara gratis gitu, secara untuk teman-teman bermanfaat lah gitu. Mudah-mudahan gitu, karena saya juga masih belajar sampai sekarang, masih upgrade. Oh, WhatsApp ada yang terbaru kan nih ternyata gitu kan versinya gitu. Harus kayak gimana sih kita belajarnya, harus nguliknya kayak gimana sih gitu. Teman-teman juga ini ya, maksudnya harus tahu gitu kan gimana caranya gitu supaya WhatsApp-nya teman-teman bisa terpakai untuk jualan. Terus inovasi-inovasinya teman-teman harus tahu inovasinya, harus lebih kreatif lagi gitu. Nanti juga besok akan saya bahas caranya menentukan harga jual HP, harga jual produknya nanti dikasih tahu gitu kan. Yang alhamdulillah masih berhubungan dengan bisnis ya, karena kalau ngomongin bisnis nggak ada habisnya gitu, seru gitu kan, seru gitu, maksudnya kita harus gimana sih supaya bisnis kita tetap bertahan. Ada lagi yang mau bertanya? Nanti dari Nusa Indah boleh dikirim ya alamatnya, mau dikirim hadiah. Bapak Hanapi juga ini ada WhatsApp saya, nanti di WhatsApp aja ke saya alamatnya dan nomor HP. Ini WhatsApp aja ke saya, atau di Instagram juga nggak apa-apa. Untuk alamatnya nanti saya mau kasih hadiah. Ini buat yang bertanya gitu. Terus buat yang bertanya, ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih ya Bu. Oh iya, sama-sama Pak Hanafi. Makasih juga udah nyimak, udah bertanya. Yang lain boleh bertanya atau saya kasih pertanyaan berhadiah. Atau saya kasih pertanyaan berhadiah. Boleh yang mau bertanya sebelum saya tanya? Boleh mungkin ya alamat WhatsApp saya atau Instagram. Nanti dari saya siapa ini? Nusa Indah nanti chat ke saya. Terus ini Nusa Indah Pegadaian atau Nusa Indah Kuya ya? Oke, siap-siap. Ini nomornya saya simpan ya. Dari RPetra mana Pak?
makasih banyak loh waktu itu udah datang mengambil anak saya, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Pak Edi ya. Yo Mari. Sampai Kak Petra. Ini Nusa Indahnya mana? Oh, Nusa Indah Pegadungan. Oh, Pegadungan, Masya Allah. Deket ya, satu negara, kecamatannya sama. Negara Kalideres ya. Pegadungan, Masya Allah. Terima kasih Bu udah bertanya. Oke, sudah jelas semuanya ya teman-teman semuanya. Yang sudah bertanya juga terima kasih. Oke, kalau gitu mungkin Kamia boleh ini share screen-nya kita tutup dulu biar kita foto bersama bareng-bareng. Iya, bentar Mbak. Ada yang mau materinya nggak, Kania? Nanti mungkin di-share di forum RPetra aja kali ya, biar ada semua di sana kan, teman-teman yang ikut. Iya, betul. Sekarang share screen-nya bisa ditutup dulu, kita foto bersama dulu sebelum kita tutup acaranya. Sebentar ya, Kak. Oke. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang kurang jelas, itu ada WhatsApp-nya dari Kamia di 081114720054. Bisa langsung japri ke Kamianya, atau bisa melalui Instagram-nya @mia.kusmiati_. Nah, ini ada jualannya @kulinermuantap, asik. Nanti mungkin bisa beli. Atau lihat-lihat dulu, nggak apa-apa deh, lihat-lihat dulu. Ada yang cocok atau enggak, silakan dibeli. Oke, nah udah semua nih, udah on cam. Makasih Kania. Sama Bunda. Senyum yang enak. Senyum. Satu kali lagi, kasih salam literasinya. Ayo, yang belum on kameranya, silakan. Ditunggu. Oke, sambil nunggu deh. Oke, salam literasi. Oke, udah semuanya. Saya minta fotonya ya, Mbak, nanti. Boleh. Oke, kalau gitu Kaminya terima kasih banyak hari ini udah meluangkan waktunya, meluangkan pikirannya. Gimana? Oke. Terima kasih Kamia ya untuk waktunya dan untuk materi yang sudah dijelaskan pada hari ini. Kita masih ada 2 hari ke depan. Masih ada materi-materi yang jauh lebih menarik dan jauh lebih bermanfaat buat teman semua. Semoga materi hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari juga. Kalau gitu, saya Kurnia Eka, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bunda, Kania, dan teman-teman. Terima kasih Mbak Mia. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Salam sehat semua. Salam kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.